Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Nin dan teman-teman semuanya. Pagi. Yang terhormat Ibu Nindi Profitasari, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Inklusi, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang dengan saya sendiri, Eka Septriana Putri, NPM 211305385. Kemudian ada Alvina Damayanti, NPM 2113053 274. Kemudian ada Cindy Dian Lestari, NPM 21130530042. Ada Erli Sevia Putri, NPM 21130530009. Ada Huzaifah, NPM 21130531129, dan kemudian yang terakhir ada Isnawati, NPM 21130530128. Oke, menyingkat waktu, sebelumnya saya serahkan kepada pemateri pertama, dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada pengertian pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang mampu mengakomodasi semua keragaman peserta didik baik dalam fisik, kecerdasan sosial, emosional, dan kondisi-kondisi lain, sehingga semua peserta didik belajar bersama-sama dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi serta mencapai prestasi sesuai dengan potensinya. Jadi, maksud dari pengertian tersebut yaitu pendidikan inklusi memberikan batas pendidik inklusif dalam settingan persekolahan, yaitu sekolah yang mampu menampung semua anak di kelas yang sama. Sekolah juga menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap anak maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak tersebut berhasil. Lalu, dalam pendidikan inklusif ini juga memiliki karakteristik serta komunitas yang kohesif, menerima dan responsif terhadap kebutuhan individual siswa. Dengan menurut Sapon Sevin Suparno 2001 mengemukakan beberapa profil pembelajaran di sekolah inklusif, yaitu yang pertama, ada pendidikan inklusif, berarti menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang sangat menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan. Lalu yang kedua, adanya mengajar kelas yang heterogen dengan memerlukan perubahan pelaksanaan kurikulum secara mendasar. Yang ketiga, pendidikan inklusif berarti penyediaan pada dorongan bagi guru dan kelasnya secara terus-menerus dan penghapusan hambatan yang berkaitan dengan isolasi profesi. Yang keempat, pendidikan inklusif merupakan yang melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses perencanaan. Jadi, dalam pelaksanaan inklusif ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor budaya, politik, sumber daya manusia. Baik, itulah pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Cindy atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya kepada pemateri kedua dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi manajemen kelas dalam pembelajaran di sekolah inklusi. Penataan kelas yang sesuai dapat memotivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Penataan kelas yang dilakukan secara variatif akan memberikan dampak positif dalam proses pembelajaran. Guru sebaiknya mengatur penataan kelas secara
periodik untuk menghindari kejenuhan guru dan anak-anak, menciptakan kondisi kelas yang nyaman, bersih, sehat, dan indah. Jadi, membangun situasi kelas yang ramah bagi anak itu berkualitas belajar dapat memerlukan kesiapan sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah guru yang mulia, ikhlas, memiliki kompetensi sosial yang tinggi, bersikap terbuka dan positif terhadap perbedaan anak, memiliki kemauan dan kemampuan serta percaya diri sebagai guru yang multi talenta. Kemudian, situasi kelas yang nyaman bagi anak berkebutuhan khusus secara signifikan memberikan kenyamanan juga bagi anak berkebutuhan khusus. Guru yang bisa menghargai perbedaan anak yang beragam apa adanya dapat memotivasi anak untuk mengikuti proses pembelajaran dengan nyaman dan senang. Hal ini seharusnya selalu diupayakan secara terus-menerus oleh guru, sehingga guru akan merasakan perasaan yang nyaman dalam mengajar dan berdampak positif bagi anak psikologis guru itu sendiri, karena tidak merupakan beban yang berat dan melelahkan. Atmosfer kelas yang rileks akan menciptakan suasana yang saling menguntungkan bagi guru dan anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Alvina. Untuk pemaparan materi selanjutnya kepada pemateri ketiga dipersilakan. Next slide. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, yaitu layanan kebutuhan khusus dalam pembelajaran di sekolah inklusi. Jadi, sekolah adalah sebuah tim pencetak anak yang berkarakter Indonesia, berwawasan global, menyiapkan menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Tim pencetak dalam hal ini adalah guru sebagai ujung tombak di kelas yang mendampingi anak. Perlu memiliki wawasan tentang proses layanan pembelajaran yang siap melayani kebutuhan peserta didik yang sesuai dengan karakteristik dan setiap kebutuhan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus maupun non-kebutuhan khusus. Jadi sebagai misal kepala sekolah atau guru dan tenaga kependidikan yang memiliki tim terdepan di sekolah itu perlu memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip pendidikan inklusif. Nah, jadi layanan pendidikan di sekolah itu bagi anak berkebutuhan khusus itu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap anak. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Erli atas pemaparan materinya. Untuk
materi selanjutnya kepada presenter dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai layanan bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, perlu kita ketahui bahwa kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang menjadi tim terdepan di sekolah perlu memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip pendidikan inklusif. Layanan pendidikan di sekolah bagi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan setiap anak yang ada di sekolah tersebut. Nah, contohnya itu ada 6, misalkan 1, anak tunanetra. Anak tunanetra adalah mereka yang penglihatannya menghambat untuk memfungsikan dirinya untuk berinteraksi. Nah, layanannya itu perlu pendampingan dalam menguasai konsep. Konsep merupakan basis yang dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya. Jadi, alat pendidikan khusus bagi anak tunanetra itu seperti Triglet dan pena, mesin tik braille, komputer dengan program braille, printer braille, abakus, dan lainnya. Selanjutnya yang kedua itu ada tunadaksa. Anak tunadaksa itu bisa dilihat dari segi fungsi fisiknya dan segi anatominya. Fungsi fisik dan kesehatannya mengalami masalah sehingga menghasilkan disabilitas dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Nah, ini cara layanannya itu guru memperhatikan latar belakang medisnya, kemampuan geraknya, bagaimana komunikasinya, bagaimana keadaan anak tersebut, apakah menggunakan alat bantu, sehingga guru dapat mempersiapkan lingkungan yang mudah diakses oleh anak tunadaksa. Nah, yang ketiga itu ada tunarungu. Tunarungu itu ditandai dengan gejala sering mengeluh tentang sakit telinga, sering meminta diulang apa yang diucapkan pembicara. Artikulasi berbicaranya kurang jelas. Secara sederhana, peserta didik tunarungu, mereka yang pendengarannya tidak berfungsi bagi kehidupan sehari-harinya. Nah, untuk layanannya itu guru disarankan hendaknya berdiri di tengah paling depan kelas sehingga anak memiliki peluang untuk mudah membaca gerakan bibir guru. Kemudian yang keempat yaitu anak tunagrahita. Anak tunagrahita ini ditandai dengan fungsi intelektual umum yang secara signifikan di bawah rata-rata normal. Dalam belajar keterampilan membaca, keterampilan motorik, dan keterampilan lainnya, sama seperti anak normal pada umumnya. Layanan pendidikan khusus yang diberikan anak berkebutuhan khusus tunagrahita ini yaitu guru mendampingi anak melakukan keterampilan yang diminatinya dan terus memberikan dukungan dan jangan dibatasi oleh jumlah waktu. Jika anak tunagrahita mempunyai kesulitan dalam berkoordinasi dengan narasumber atau dapat mendapat bimbingan dari guru pembimbing khusus GPK dari pusat sumber terdekat. Nah, selanjutnya itu yang kelima ada tunalaras. Tunalaras itu ditandai dengan hambatan tingkah laku. Tingkah laku yang menyimpang dari standar yang diterima umum. Guru melakukan pendekatan dan melakukan interaksi yang baik terhadap anak tunalaras sehingga pendekatan yang dilakukan guru akan mengatasi masalah disabilitas tingkah laku pada anak. Nah, upaya ini agar mampu mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi anggota masyarakat dalam menegakkan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja seorang peserta didik tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa atau CIBI. Anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa itu ditandai dengan kemampuan intelektual yang tinggi dan kreativitas yang tinggi. Nah, layanan khusus yang diberikan yaitu guru memberikan program pengayaan untuk mengembangkan kemampuan eksplorasinya. Guru memberikan kesempatan yang luas untuk menjelajahi sendiri bidang yang diminati dan terus memberikan dukungan jangan dibatasi dalam jumlah waktunya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Zaita atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya, dipersilakan.
Ya, baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu pedoman praktis di kelas sekolah inklusi. Sekolah itu bertanggung jawab menyambut semua anak dalam lingkungan belajar yang aman, bebas dari hukuman fisik, menghargai keragaman dan perbedaan dasar seperti bahasa, gender, ekonomi, kasta, dan kemampuan, dengan merespon positif terhadap berbagai perbedaan yang ada, sehingga tercipta sekolah yang ramah anak. Nah, di sini ada beberapa syarat fundamental bagi guru sebagai pilar yang kokoh untuk memutuskan berbagai kesenjangan dan perbedaan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia yang menghargai perbedaan melalui pengembangan budaya di sekolah. Seperti yang pertama itu guru menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga terciptanya rasa nyaman bagi anak dan guru. Kedua, guru itu memiliki percaya diri yang penuh dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, guru itu harus memiliki optimis dan harapan yang tinggi. Keempat, guru itu menyusun program pembelajaran individual atau PPI. Yang kelima, guru harus berupaya keluar zona nyaman. Yang keenam, yaitu guru melibatkan anak reguler untuk berperan aktif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Isna atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu masih tentang pedoman praktis di kelas sekolah inklusi. Untuk yang ketujuh, guru mengelola kelas sesuai dengan karakteristik anak dan mengupayakan pembelajaran di kelas agar tidak monoton atau membosankan bagi guru dan anak, serta memperhatikan kemudahan interaksi dan komunikasi antara guru dan anak serta antara anak dan anak. Yang kedelapan, guru menggunakan media pembelajaran yang bervariasi yang ditujukan untuk agar memberikan kesempatan kepada anak untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran yang aktif dan kreatif sehingga tercipta kolaborasi yang harmonis. Yang kesembilan, guru membuka jejaring dengan stakeholder dan sumber daya lain untuk mendukung pengajaran. Yang kesepuluh, guru melaporkan kepada kepala sekolah baik secara informal maupun formal mengenai kebutuhan sasaran prasarana yang diperlukan terkait aksesibilitas materi, perkembangan belajar anak, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Next slide. Kesimpulannya, pendidikan yang mampu mengakomodasi semua keragaman peserta didik, baik fisik, kecerdasan, sosial, emosional, dan komunikasi lain, sehingga semua peserta didik belajar bersama-sama dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi serta mencapai prestasi sesuai dengan potensinya, itu merupakan pendidikan inklusi. Salah satu karakteristik terpenting dari sekolah inklusif adalah satu komunitas yang kohesif, menerima dan responsif terhadap kebutuhan individual siswa. Kemudian penataan kelas yang dilakukan bisa dilakukan secara variatif, akan memberikan dampak positif dalam proses pembelajarannya. Untuk layanan pendidikan di sekolah bagi anak berkebutuhan khusus terbagi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap anak. Misalnya anak tunanetra, layanan pendidikan yang diterima berbeda dengan anak tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, dan lainnya. Adanya layanan pendidikan untuk anak istimewa bertujuan untuk memudahkan anak dalam menggapai mimpinya, mendapat wawasan yang setara dengan anak pada umumnya. Kemudian guru juga bisa dengan mudah menerapkan pembelajaran di kelas inklusi sesuai dengan kebutuhan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak inklusif. Mungkin itu tadi pemaparan materi dari kelompok 4. Kepada teman-teman semuanya, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa disebutkan pada forum diskusi yang telah disediakan. Sebelum saya tutup, saya memohon maaf mewakili kelompok 4 apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi dari kelompok kami. Mungkin saya tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.